Oke, tadi kan kita udah di part yang sebelumnya kita membahas tentang secara umum ya, BEM Iya. secara umum. Mungkin kita akan di part ini kita akan membahas tentang memperdalam lagi BEM, BMF teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kita untuk masuk di BMF itu? Ada kan mesti ada step-stepnya ya. Iya. Mungkin bagaimana sih teman-teman itu bisa masuk ke BMF itu? Untuk saya dan teman-teman awalnya untuk masuk dari BEM fakultas ini harus menempuh jenjang himpunan mahasiswa jurusan dulu. Kan di Fakultas Ekonomi ada 2 HMJ. Yang pertama ini ada HMJ Manajemen, yang kedua ada Hima Aksi Akuntansi. Yang di situ kita sebagai pijakan pertama untuk naik ke jenjang yang berikutnya, yang naik ke BEM Fakultas Ekonomi begitu. Jadi tidak langsung naik ke BEM Fakultas, tapi kita harus menempuh dari HMJ dulu begitu. Berarti harus ada rekomendasi dari HMJ ya? Ya, untuk mahasiswa baru itu harus naik ke HMJ dulu. Gitu. Nah, kalau kita sudah misalnya sudah ketemu di BMF ya, nah, apa aja sih yang ada di BMF itu? Maksudnya apa aja yang tahun ini BMF ada? Oh, iya. Yang pengurusnya, bagian-bagiannya seperti apa? Untuk kepengurusan saya yang tahun ini ada 13 orang yang di situ gabungan dari yang dulu dari HMJ Manajemen dan juga Hima Aksi Akuntansi Uniska. Nah, di BEM Fakultas Ekonomi yang tahun ini ada 3 departemen. Yang pertama Departemen Pendidikan, yang kedua Departemen Pengembangan, yang ketiga ada Departemen Kominfo, dan ada pengurus harian, ada ketua, wakil, bendahara, dan juga sekretaris. Gitu. Nah, kalau kita bahas di pendidikan dulu ya, di pendidikan dari teman-teman BMF ini apa sih yang diusung untuk tahun ini, program kerjanya yang diusung? Untuk yang Departemen Pendidikan ini kan lebih ke arah fakultatifnya. Untuk tahun ini kami ada program kerja seperti nanti ada webinar tentang keekonomian dan juga ada pelatihan pasar modal di situ untuk mengolah lagi tentang kita fakultatifnya, tentang fakultatif yang terutama dari ekonomi itu sendiri. Kalau pasar modal itu pasti ekonomi ya. Ya, sangat Kenapa kok di tahun ini membahas tentang pasar modal itu? Apa sih urgensinya kita membahas pasar modal di tahun ini ya, tahun ini? Kan dari Fakultas Ekonomi juga sudah ada pelatihan pasar modal, tetapi hanya untuk konsentrasi tertentu. Jadi tidak menyeluruh mengerti tentang pasar modal dari mahasiswanya. Jadi kita di sini mengemban misi bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi harus juga mengerti tentang investasi. Bagaimana kita menginvestasikan saham, terus ada bermacam-macam investasi. Masa sih nanti kalau sudah lulus ditanya orang, Mas tahu investasi? Kalau nggak bisa jawab kan juga gimana ya? Mahasiswa ekonomi tapi tidak tahu investasi begitu. Nah, tadi yang secara umum tadi apa sih program-program secara umum untuk BMF Ekonomi yang diusung untuk tahun ini? Untuk kepengurusan saya ini lebih ke memperkenalkan BEM dari sosial media. Saya lebih tingkatkan lagi sosial medianya dan juga tentang aspirasi mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi. Nah, sampai sekarang gimana aspirasinya? Apakah sudah dimulai atau belum? Untuk program kerja kota aspirasi ini masih diproses. Kemarin ini program kerja dari Kominfo sudah membuat video sosialisasi tentang kita dari BEM Fakultas Ekonomi ada kota aspirasi yang dimana bisa diisi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi gitu. Kalau itu di YouTube atau di IG? Nanti ada di IG-nya BEM Fakultas Ekonomi, ada BEM FE Uniska. Nanti bisa dilihat di sana. Oh, oke. Untuk ini, kan kita saya baru dengar itu kemarin baru ganti logo ya kalau BEM ya. Itu kenapa itu kok ganti logo itu seperti apa? Gini, kemarin saya dikabarin oleh pendamping dari BEM bahwa logonya dari BEM ada masalah sedikit dan harus secara cepat harus diganti. Nah, saya dikasih waktu 1 minggu untuk menggantinya. Jadi saya sama CO Kominfo
langsung segera membuat logo yang baru, tetapi hanya polesan sedikit, dan alhamdulillah kemarin baru disidangkan dan sudah dicahkan menjadi logo yang baru. Nah, seperti apa itu logonya? Kak boleh jelaskan itu apa sih yang Logonya seperti apa? seperti ini, dan hanya dirubah bagian tengahnya saja. Saya saya kasih kebudayaan. Ada lambang gunungan wayang dan juga ada tangan yang terbuka begitu. Jadi saya lebih mengkolaborasikan tentang gimana sih. Di situ juga ada pesan kita harus mencintai budaya kita, khususnya budaya Jawa itu sendiri. Berarti mengusungnya di logo itu budaya ya? Iya, Jadi ekonomi itu enggak sekedar untung, tapi kita harus memperhatikan budaya kita. Iya. Nah, jadi bagus sekali kan. Iya. Konsep antara konsep budaya dan juga konsep ekonomi. Nah, kenapa kok kepikiran itu? Kok kepikiran budaya itu gimana? Di ekonomi kita kan ekonomi kan kayak istilahnya tuh yang penting prospek keuntungan atau hitung-hitungan itu kok bisa sampai memikirkan tentang logo di budaya kan pasti kan logo kan punya filosofis, punya sebagai istilahnya itu motivasi untuk teman-teman dari BEM itu. Nah, kok mengusung budaya itu? Saya ini melihat zaman sekarang ya, zaman semakin maju dan teknologi juga semakin pesat, dan para generasi penerus juga ini semakin lupa akan kebudayaannya sendiri. Malah bisa belajar budaya lain, tapi budaya sendiri malah tidak dipelajari. Dan saya mengambil gunungan wayang, soalnya kita kan hidup di Jawa, dan wayang ini, gunungan wayang sangat banyak filosofinya. Di situ gunungan wayang seperti jagat yang isinya tentang kita berkehidupan, bersosialisasi antara manusia, alam, hewan, tumbuhan. Nah, saya masukkan di situ untuk ini Fakultas Ekonomi, khususnya BEM Fakultas Ekonomi juga mencintai seluruh dari yang ada di bumi ini. Begitu. Bisa sinkronisasikan ya, antara budaya dengan ekonomi. Sebenarnya ekonomi dan budaya itu kan juga nggak akan lepas gitu kan, karena munculnya budaya karena ada putaran ekonomi gitu kan ya. Begitu. Seperti itu. Mungkin cukup segitu mungkin kita hari ini di part ini. Mungkin kita akan membahaskan ekonomi lagi untuk episode yang selanjutnya ya. Kita membahas isu-isu tentang ekonomi. Iya. Oke, terima kasih untuk Mas Raymond atau Mas Rian atau Mas apa tadi? Oki. Banyak sekali namanya. Terima kasih sudah datang di Upjuk. Mungkin teman-teman dari itu jangan lupa pantengin terus di Upjuk. Kita akan membahas tentang ekonomi, berbagai macam isu-isu masyarakat, isu-isu nasional maupun regional dengan mahasiswa-mahasiswa di Uniska dan juga ormawa-ormawa di Uniska. Nanti tunggu selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan.